sebuah zaman di mana spiritual akan mewarnai kehidupan negeri ini. Bukan liberalisme, komunisme, atau kapitalisme. Ataupun fanatisme agama. Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang dengan tulus kami cintai semua ashabiku sekalian, baik yang menonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Semua tanpa kecuali saya cintai, meskipun kalian semua tidak merasa saya cintai. Tidaklah mengapa, karena Rasulullah SAW memang telah memberikan contoh pada kita untuk saling mencintai. Pertama-tama, dan bukan yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmatnya pada kita, baik yang berambut keriting maupun kalian yang rambutnya direbonding. Baik yang bulunya tebal dan tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita masih dilimpahi banyak nikmat. Dari nikmat walafiat yang sehat tanpa cacat, hingga berkah iman dan Islam yang masih melekat. Sehingga kita semua aman dari godaan syaitan. Kedua, dan bukan yang ketiga, tidak lupa pula kita bersolawat dan salam kita curah limpahkan pada uswatun hasanah, qudwah hasanah, yaitu Raja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Azabiku semua, siapakah Satria Piningit? Ya, siapakah Satria atau Satrio Piningit? Akhir-akhir ini di media cetak, ya, elektronik dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramai yang membahas hal tersebut, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini keluar dari keterpurukan dan bangkit menjadi mercusuar dunia. Asabiku semua, referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno. Dalam khazanah budaya Jawa dikenal 3 satria. Yang pertama Satria Pinandita, adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Kemudian yang kedua Satria Pinilih, dan yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi penunjuk jalan di masa kegelapan. Kemudian yang ketiga, Satria Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Azabiku semua, dalam salah satu karyanya Raden Ngabehi Ronggowarsito, ya, beliau menulis sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakannya bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan Majapahit dulu. 7 nama itu antara lain, yang pertama, Satria Kinunjara Murwa Kuncara. Kemudian yang kedua, Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. Kemudian yang ketiga, Satria Jinumput Sumela Atur. Keempat, Satria Lelana Tapang Rame. Kemudian yang kelima, Satria Piningit Hamong Tuh. Kemudian yang keenam,
Satria Boyong Pambukaning Gapura. Kemudian yang ketujuh, Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Ya, meskipun ketujuh nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang, ya, menjadi 7 orang yang berbeda-beda. Ketujuh nama satria yang diungkapkan oleh Ronggo Warsito itu, yaitu mengandung makna yang tersembunyi. Ya, karena seperti biasa, para bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Ya. Azabiku semua, mungkin memang benar, ya, setiap zaman akan muncul seorang satria satu persatu, seperti yang telah diramalkan. Namun, terasa ada yang tidak pas. Ya. Karena dengan begitu, setelah ketujuh satria, ya, telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satria itu sebagai satu karakter yang utuh, ya, tidak terpisah-pisah. Ya. Satria Kinunjara Murwa Kuncara, ya, dilambangkan sebagai Satria Kinunjara, yang artinya adalah seorang yang berwatak satria, namun dalam proses kematangannya ia seperti di penjara. Dalam arti disembunyikan, ya, disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi. Hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar dan membawa Nusantara, ya, Murwa Kuncara. Ya. Ia terkenal ke seluruh jagat. Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. Mukti Wibawa artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia, selayaknya seorang satria, dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Kinunjara, ia sering kesandung, kesampar. Ya, artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. Ya. Satria Jinumput Sumela Atur. Jinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat. Ya, untuk ikut Sumela Atur, membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa memakai istilah Jinumput? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan. Malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa. Kemudian ada lagi Satria Lelana Tapangrame. Lelana mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering bepergian jauh dari rumahnya. Ya. Kepentingannya adalah tapangrame. Maknanya yaitu membantu kesusahan, ya, membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian Satria Piningit Hamongtuh. Piningit merupakan penekanan dari kata Kinunjara di atas, ya, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Hamongtuh artinya satria ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang, ya, agar rakyat Nusantara mempunyai jati diri yang kuat, ya. Namun tetap menghargai budaya lain walaupun tidak ikut budaya tersebut. Satria Boyong Pambukaning Gapura. Boyong Pambukaning
gapura mempunyai makna satria. Ya. Mempunyai makna satria ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Namun kami rasa gapura di sini mempunyai makna yang sangat luas. Ya. Bisa jadi gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat, ya, akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Satria Pinandita, sinisihan wahyu. Pinandita bermakna bahwa satria ini akan memimpin bangsanya. Ya. Sedangkan sinisihan wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin dan menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat, ya, selama masa gemblengannya dulu. Jika digabungkan menjadi satu, maka kita bisa simak sosok Satria Piningit itu sebagai berikut. Ya. Satria adalah sosok manusia yang benar-benar menjaga hukum kehidupan. Pantang berbuat kesalahan. Pun jika telah bersalah, pasti ditebusnya. Menjadi seorang satria haruslah bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya. Ya. Tidak memandang apa sukunya, agamanya, adat istiadatnya. Ya. Hanya mementingkan kebaikan untuk seluruh alam. Bisa menjadi pandu bagi bumi pertiwi, tauladan bagi sesamanya. Asabiku semua, dalam masa persiapan menjalankan tugasnya, ia mendapatkan pelajaran tentang kebijaksanaan dan hikmah kehidupan. Hidup bagaikan di penjara, disembunyikan oleh waktu, mendapat perintah untuk diam, tidak boleh terlihat menonjol di lingkungan sekitarnya. Ia adalah seorang yang mempunyai kemuliaan dan kewibawaan. Karena mengalir darah para raja dari berbagai bangsa warisan dari leluhurnya. Keturunan raja dari bangsa Cina. Keturunan dari keluarga Muhammad SAW dan Ali bin Abu Thalib. Keturunan dari Sriwijaya. Keturunan dari Majapahit. Dan mempunyai hubungan sangat erat dengan keluarga Pajajaran. Ya, sabiku semua, ia dibesarkan di suatu tempat tanah yang mempunyai sejarah besar Nusantara. Namun, ketika remaja, ia berkelana ke arah barat dari tempat asalnya. Melakukan semua hal yang bisa melepaskan derita seseorang tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. Walaupun selama perjalanan itu, ia selalu dijegal oleh orang-orang yang iri terhadapnya. Hingga akhirnya, ia telah kembali ke tempat asalnya untuk menumbuh kembangkan budaya, ya, tempat ia dilahirkan. Mengasuh pemuda-pemuda yang datang kepadanya. Mengajarkan hakikat kehidupan. Dan tetap menolong sesama tanpa pamrih apapun. Kepulangannya inilah titik awal dari pelaksanaan tugas yang sesungguhnya. Membuka gerbang impian rakyat akan hidup yang adil, sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya, ia selalu berpedoman pada kebijaksanaan. Tidak mau membeda-bedakan sesamanya. Karena semua adalah makhluk Gusti yang Maha Pencipta. Lepas sudah semua atribut golongan-golongan selama ia melaksanakan tugas untuk memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Kelak keberhasilannya, ya, bersamaan dengan kegagalan pemerintah negara.
Tidak ada yang menyangkal bahwa apa yang telah dikerjakan sang satria telah membuka hati rakyat. Satria yang telah lama dinantikan telah hadir, membawa bukti bahwa dia telah berhasil memakmurkan rakyat sekitarnya. Ya, ketika pemerintah gagal menyelamatkan negara, dia yang akhirnya memimpin negara, membawanya terkenal ke seluruh jagat, negara yang kertara harja, damai, tentram, gemah ripah lojinawi. Sumber lainnya adalah Jangka Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi, dan beberapa naskah karangan dari Raja-Raja Mataram. Ya. Benarkah secara pribadi Satrio Piningit ini ada? Iya, saya sendiri tidak membantahnya. Suatu saat negeri ini pasti akan dipimpin oleh seorang yang benar-benar mempunyai sifat hambek utama, adil, paramarta, dan berbudi bawa laksana. Kapankah masa itu akan datang? Tentu saja kita berharap masa itu segera tiba. Namun sebelumnya, Sabi Kusuma, marilah kita urai sedikit-sedikit benang-benang ramalan itu satu persatu. Menurut pemikiran saya yang masih awam ini, Satrio Piningit bukanlah hanya mengacu pada sosok pribadi saja. Ya. Namun ini bisa diartikan gambaran sebuah zaman. Sebuah zaman di mana spiritual akan mewarnai kehidupan negeri ini. Bukan liberalisme, komunisme, atau kapitalisme. Ataupun fanatisme agama. Dalam serat-serat kuno tersebut disebutkan tentang kode-kode goib yang akan menandai kemunculan zaman ini. Misalnya, bocah angon, Trisula Triniji suci, gunung Merapi meletus, sabdo palon, tumbal-tumbal berkasan, dan lain-lain. Apakah kode-kode ini akan kita terima mentah begitu saja? Oh, tentu saja tidak. Kita harus jeli tentang bahasa seloka ini. Semua ini bahasa kiasan, di mana sudah menjadi tradisi bagi orang Jawa dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Lalu, apakah tafsir Satrio Piningit pada diri kita sendiri? Satrio Piningit adalah ruh atau roh kita. Cobalah kita jujur pada diri kita sendiri. Bangsa ini telah berabad-abad dijajah secara fisik maupun fahamnya, falsafah hidup, budaya, dan lain-lain. Di mana terutama pada zaman Orde Baru, nafsu angkara murka telah mengobrak-abrik negeri ini. Sampai detik ini sudah berapa persenkah penduduk negeri ini yang telah berusaha memberdayakan roh dalam hidupnya? Wah, tentu saja sangat sedikit. Terbukti, masih banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin kita. Baik itu kejahatan dalam birokrasi maupun kejahatan kemanusiaan. Juga dari yang lapisan bawah masih banyak. Masih banyak terjadinya pembunuhan secara sadis, perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan budak angon, gunung meletus, Trisula bercadik, dan lain-lain? Mari kita kupas sedikit-sedikit. Bocah angon. Sebenarnya kita di dunia ini adalah para penggembala. Yaitu menggembalakan diri kita sendiri. Menggembalakan diri kita sendiri-sendiri. Kita harus bertanggung jawab tentang pengembaraan kita di dunia ini. Kita harus bisa menggembalakan. Bahasa Jawa sama dengan angon, ngengon. Nafsu kita. Kita harus bisa menundukkan nafsu-nafsu yang buruk. Kemudian tunduk di bawah perintah
sang ruh melalui pikiran yang telah jernih. Pada hakikatnya, hidup ini adalah angon atau mengembalakan tubuh ini, pikiran ini, nafsu ini, dan lain-lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan gunung-gunung yang akan meletus? Gunung adalah simbol pola pikir atau alam pikir yang ada di kepala kita manusia. Gunung adalah bagian bumi yang paling tinggi atau atas. Pada manusia, bagian teratas adalah kepala yang di dalamnya terdapat sang otak yang akan melahirkan pikiran-pikiran atau ide-ide yang positif maupun negatif. Ya. Dalam salah satu serat diceritakan Gunung Merapi akan meletus dan mengeluarkan bau anyir, bacin. Ya, itulah simbol kekotoran pikiran. Azabiku semua, menurut kacamata saya akan segera ada kesadaran nasional, di mana dogma radikalisme, fanatisme yang mewarnai cara berpikir bangsa kita ini akan mengalami revolusi secara besar-besaran. Tanda-tanda itu akan ditandai dengan sengkalan korining langit binuka ing netra. Tahun ini menandai proses bergantinya tatanan zaman anyar. Lalu apakah kesadaran secara global itu tanda-tandanya sudah mulai kelihatan? Azabi ke semua, beberapa bulan yang lalu ada seseorang yang sempat survei ke desa-desa dan kota-kota. Ternyata sekarang orang-orang mulai tidak nyaman mengikuti ajaran agama yang bersifat dogmatis. Mereka mulai mempelajari dan berusaha memperdalam dunia tasawuf, sufi, kebatinan, kejawen, dan ajaran-ajaran yang lebih banyak menuntut laku atau tarekat dan mengedepankan perbaikan akhlak atau keluhuran budi. Orang ini ia menceritakan pada malam minggu ia kedatangan tamu yang berjumlah 6 orang. Mereka ini terdiri dari para preman yang terbiasa hidup di dunia kekerasan. Mereka adalah orang yang akrab dengan ilmu kanuragan dan kedikjayaan. Bahkan kata beliau ini, salah satu di antara mereka mendemokan kesaktiannya di depan dirinya. Tangannya sengaja dibakar, namun tidak apa-apa. Lalu, apakah kepentingannya mereka menemui orang tersebut? Mereka bercerita sudah bosan hidup yang tak tentu arah. Mereka ingin membuang ilmu-ilmu kesaktiannya dan ingin belajar hidup menjadi manusia yang lebih berguna. Mungkin ini salah satu contoh kesadaran-kesadaran yang mulai tumbuh walaupun masih dalam skala kecil. Yang jelas, kesadaran di masyarakat itu tanda-tandanya sudah mulai kelihatan adanya sih. Sabiku semua. Lalu, siapakah yang disebut dalam ramalan Sabdo Palon yang akan dijadikan makanan jin, setan, berkasan? Tentu saja mereka-mereka yang dalam hidupnya hanya mementingkan hawa nafsunya. Mereka akan termakan oleh syaitan yang ada dalam dirinya sendiri. Karena sabiku semua menjelang kemunculan sang Satrio Piningit, alam ini akan berproses secara hebat untuk menuju zaman mulia. Alam akan mengeluarkan dan menyingkirkan kekotorannya. Azabiku semua, jadi jelas siapapun manusia yang tidak mau menyandarkan hidupnya kepada sang Kholik akan tergerus oleh zaman. Mereka akan tersingkir baik secara fisik maupun pahamnya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya
kita sebagai manusia-manusia yang senantiasa mencari keutamaan hidup, ngupadi keutamaan, kita tidak usah terlalu meributkan ya, siapa yang akan tampil sebagai Satrio Piningit ya, secara pribadi atau tokoh yang akan memimpin bangsa ini. Marilah kita berjuang supaya bisa menjadi Satrio Piningit, terusnya buat diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Syukur-syukur bisa ikut menciptakan Satrio Piningit ya, dari sekitar kita. Nah, tapi ke semua, sekecil apapun andil kita untuk ikut mengembangkan kesadaran spiritual ya, akan sangat berarti bagi perkembangan bangsa ini menuju ke Nuswantara yang gemah, ripah, loh jinawi, ayom ayem, toto titi tentrem, kartara harja. Nah, tapi semua dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah video yang dapat saya sampaikan ya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar lebih bermanfaat lagi informasi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.